ketika kita dengar pupuk itu pasti yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman tuh pupuk-pupuk inilah ini yang kastanya paling tinggi mungkin ya Ramila atau NPK Mutiara, NPK Mahkota, MOP ya, inilah yang pertama kali muncul. Nah, padahal sebenarnya pupuk-pupuk kimia itu banyak drawbacks-nya. Selain dia harganya mahal, banyak beredar pupuk palsu, penggunaan dalam jangka panjang dia akan mengakibatkan degradasi tanah. Ini yang mungkin baru akan terasa pada sawit usia tanam yang sudah tua atau bahkan siklus tanam yang kedua. Ini bakal terasa ini degradasi tanah ini. Kenapa? Karena material organik yang ada di dalam tanah ini makin lama makin berkurang. Dia dibutuhkan oleh tanaman dan dibutuhkan oleh mikroorganisme tanah. Nah, ini akibat kurangnya unsur organik ini cepat atau lambat tanah ini akan rusak, akan terdegradasi. Akibatnya apa? Sawit kita jadi kurang produktif, pupuk kita tidak terserap dengan maksimal. Dan yang terakhir, yang paling ditakutkan adalah kadang karena saking rusaknya tanah, jadi mikroorganisme di tanah itu sudah kehilangan keseimbangannya. Banyak mikroorganisme tertentu yang banyak di alam tapi jadi mati gitu, misalnya kayak cacing, kayak trichoderma gitu, itu hilang. Akhirnya apa? Tanaman sawit kita jadi rentan terkena serangan patogen, termasuk salah satunya Ganoderma. Itu teman-teman, dampak paling mengerikan dari degradasi tanah. Jadi solusinya apa? Solusinya kita harus seimbangkan penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik. Bukan berarti harus menggunakan kimia saja atau organik saja, tidak. Kita harus seimbangkan. Kenapa? Karena masing-masing pupuk kimia dan organik ini, dia punya fungsinya masing-masing teman-teman. Jadi fungsi pupuk organik tadi itu seperti yang saya sudah jelaskan adalah memberi nutrisi untuk tanah dan tanaman, bukan cuma untuk tanah saja, bukan cuma untuk tanaman saja, tapi untuk tanah dan tanaman. Jadi tanah kita jadi sehat, otomatis tanaman kita juga akan sehat juga teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan pupuk organik tadi? Karena dengan penggunaan pupuk organik, tanah kita akan bermuatan, menjadi memiliki muatan negatif. Dengan muatan negatif yang ada di tanah, maka unsur-unsur, mau itu nitrogen, fosfor, kalium, ion-ionnya akan mudah ditahan oleh tanah, akan mudah di-retain, bahasa pertanian dijerap oleh tanah. Jadi nanti akan selalu tersedia untuk dimakan oleh tanaman sawit kita. Seperti itu teman-teman. Sampai sini kalau mau ada yang ditanya boleh ditulis di kolom pesan ya teman-teman. Nah, jadi sumber muatan negatif ini sangat penting ketika tanah kita menjadi bermuatan. Ketika tanah kita menjadi bermuatan negatif, ion-ion dari mau itu kalsium, mau itu amonium, mau itu kalium, mau itu magnesium akan di-retain dengan baik oleh tanah kita. Ini akan berbeda dengan tanah yang sudah terdegradasi atau muatannya netral, teman-teman. Tanah yang sudah terdegradasi dan muatannya netral ini tidak punya kapasitas untuk menjerap ion-ion dari pupuk yang kita berikan, mau itu kalium, mau itu magnesium, tidak punya. Jadi ketika terjadi pencucian, kita terjadi hujan, sangat rentan sekali terjadi run-off atau pencucian unsur hara. Akibatnya apa? Akibatnya simply to say teman-teman buang-buang uang untuk pupuk. Kenapa? Karena tercuci semua. Karena tanah yang teman-teman punya ini tidak sanggup menahan unsur-unsur dari pupuk yang teman-teman berikan. Karena apa? Karena sumber muatan negatifnya yaitu bahan organiknya tidak ada. Nah, di sini inilah kenapa penting untuk kita tuh sebenarnya menggunakan pupuk organik dalam program pemupukan tanaman kelapa sawit kita. Jadi dengan penggunaan pupuk organik ini, muatan-muatan dari pupuk yang kita berikan, pupuk anorganik atau yang lain dapat ditahan oleh tanah dan tidak mudah tercuci. Jadi ibaratnya kayak magnet ini ya teman-teman. Muatan negatif tanah ini akan ibaratnya muatan negatif dengan unsur-unsur hara makro ini seperti magnet dengan besi. Jadi dengan adanya bahan organik ini dia akan mampu untuk menahan dan menarik sehingga muatan-muatan negatif, muatan-muatan positif ini akan tertahan di dalam tanah dan selalu tersedia untuk tanaman sawit kita. Selain itu apa teman-teman, bahan organik dapat menyerap air 2-3 kali bobotnya. Nah, kemampuan retensi air ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Supaya tanah kita ketika musim kemarau tidak terlalu kering dan ketika hujan dia tidak mudah terjadi pencucian unsur. Nah, itu yang paling bikin petani sawit kita itu rugi. Kenapa? Kita udah pupuk mahal-mahal, udah pakai yang kasta paling tinggi tadi, udah pakai Yaramila lah, udah pakai NPK Mutiara lah. Ketika kita kasih hujan tercuci semua, habis masuk ke parit deh. Nah, itu kan sayang ya, buang-buang uang.
Sulit Prof, jadi lebih.